jurusan saya Business Information Technology, saya binisian 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban inti dari ujian tengah semester mata kuliah Information System Analysis and Design. Materi yang akan dibahas di sini yang pertama ada System Development Life Cycle, kedua Requirement Gathering Technique, yang ketiga ada Functional and Non-Functional, yang keempat ada Activity Diagram, Use Case, dan Domain Class Diagram. Sistem yang ada di Halodoc memiliki kegunaan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan analisa yang kuat dalam menentukan kebutuhan pengguna dan fitur penting harus ada di dalam aplikasi Halodoc agar aplikasi Halodoc dapat sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Jadi, sistem development life cycle yang cocok diterapkan oleh Halodoc yaitu metode waterfall. Karena metode ini memiliki proses yang terstruktur, jadi setiap prosesnya itu tidak dapat dijalankan secara bersamaan sehingga pengembangannya dapat tepat sasaran. Tahap-tahapnya itu yang pertama ada planning, yang berisikan tujuan dari dibuatnya sebuah sistem atau aplikasi. Yang kedua ada analisis, yang berisi tentang analisa yang sudah dilakukan oleh analisis sistem mengenai fitur-fitur apa saja yang harus ada di dalam sistem tersebut. Kemudian design merupakan proses membuat user interface atau membuat rancangan yang sudah dibuat dari tahap-tahap sebelumnya. Kemudian implementation merupakan tahap merealisasikan rancangan pada tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba terhadap sistem yang sudah dibuat agar sistem yang dibuat dapat sesuai dengan tujuan Halodoc. Kemudian yang terakhir adalah maintenance. Tahap ini merupakan tahap pengujian sistem agar kita dapat mengetahui kesalahan pada sistem dan mengetahui kinerja sistem apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Kemudian requirement gathering technique yang dapat kita lakukan yang pertama itu observasi. Jadi analis sistem itu datang langsung ke tempat objek untuk melakukan pengamatan. Kemudian melakukan wawancara. Jadi analis sistem memberikan pertanyaan kepada calon pengguna, owner Halodoc dan lain-lain. Kemudian teknik kuesioner. Analis sistem menyebarkan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden dan responden harus mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian functional dan non-functional. Yang pertama adalah reliability. Fungsionalnya itu aplikasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi Halodoc seperti membantu pasien berkonsultasi tanpa harus keluar rumah. Kemudian non-functionalnya kode OTP yang sudah terkirim oleh Halodoc melalui SMS dapat langsung otomatis melakukan login sehingga user tidak perlu menginput kode OTP secara manual. Kemudian usability. Fungsionalnya itu aplikasi dapat dengan mudah digunakan oleh pasien yang ingin membeli obat di apotek tanpa keluar rumah. Non-functionalnya adalah icon yang digunakan oleh Halodoc sesuai dengan fitur atau menu yang akan digunakan. Contohnya seperti fitur chat dengan dokter. Tampilan ikonnya itu gambar dokter dan gambar chat. Kemudian performance. Fungsionalnya itu aplikasi dapat digunakan 24 jam per hari tanpa error agar pengguna dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi Halodoc, meskipun digunakan di jam yang banyak orang memakai aplikasi ini. Kemudian non-functionalnya ketika mencari obat yang dibutuhkan terkadang membutuhkan waktu untuk mencari obat yang terdekat dengan lokasi kita. Kemudian security, fungsionalnya itu ketika ingin login di aplikasi Halodoc menggunakan nomor telepon, sistem akan mengirim kode OTP melalui SMS yang akan diinput di aplikasi Halodoc agar pengguna dapat melakukan login. Kemudian non-fungsionalnya setelah konsultasi dengan dokter melalui fitur chat dengan dokter, isi chat akan terenskripsi. Kemudian ini ada contoh dari activity diagram Halodoc. Yang pertama, pasien melakukan registrasi, sistem akan mengirim kode OTP melalui SMS, kemudian pasien memasukkan kode OTP, mengaktifkan lokasi, dan memilih fitur. Setelah melakukan aktivitas dari masing-masing fitur, sistem akan menyimpan histori transaksi yang sudah dilakukan oleh pasien. Kemudian ini use case diagram dari sistem informasi Halodoc. Yang pertama, pasien melakukan registrasi, kemudian melakukan konsultasi, memesan obat, dan melakukan pembayaran. Kemudian dokter memberikan resep digital dan melakukan registrasi juga. Lalu apoteker melakukan registrasi, mendapatkan notifikasi pemesanan obat, dan driver Gojek mendapatkan notifikasi pengiriman obat. Kemudian sistem dari Halodoc akan menyimpan semua histori dari transaksi. Ini adalah contoh dari domain class diagram yang telah saya buat.